Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua adalah semata-mata kita akui atas pertolongan Allah Ta'ala, atas pertolongan Ta'ala. Karena nopo udan ini terus mulai mental saking griya niku pun terus. Alhamdulillah saking sampai sriki kendaraan temen margi niku padet. Nah, pas mlebet niku traffic light mriki dan sudah berbunyi bersuara nyanda bongkar. Nah pas udah ngerian aku pikirnya teman-teman sekalian, ini umpama tidak datang alasan ngebel pengurus memiliki jangan alasannya ya ya. Tapi kalau kelihatan sesuatu kegiatan di masjid yang sudah dijadwalkan itu, yang hadir di masjid ini tidak hanya jamaah manusia, banyak keterangan yang ada. Jadi yang hadir dalam jadwal kajian atau jamaah di masjid itu, yang hadir tidak hanya jamaah manusia. Insya Allah malaikat dan jin yang muslim itu hadir di tempat bersama kita. Itu di dalam Al-Quran surah Jin ini ya. Kan pada saat jamaah-jamaah itu mengadakan kegiatan kajian, jin juga datang. Nek wonten jin sing rame niku dicablek kali jin sanesipun malih untuk menyampaikan, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh mubaliknya. Lajeng setelah sampai kembali pada komunitasnya, jin itu juga menyiarkan kepada yang lain. Iku wonten Al-Quran surah Al-Jin. Lalu malaikat apa? Malaikat itu kalau yang bulan waktu asar itu gantian antara malaikat pagi dan malaikat malam. Makanya sholat di antaranya yang sudah perhatikan adalah jamaah sholat asar. Karena langsung dilaporkan kepada Allah Ta'ala bahwasanya Ustadz Rafi yang tadi rumahnya di sana, saya tinggalkan dari jalan Nikel ini sedang sholat jamaah di sana. Langsung dilaporkan. Jadi terutama yang boleh sholat yang utama itu setelah subuh, isya dan asar. Upayakan Bapak Ibu ya, kalau bisa semuanya 5 waktu itu berjamaah. Nah ini utama lagi pada 3 kesempatan itu. Agar apa? Kita juga dilaporkan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Waktu kita belajar tentang sholat, kita sudah paham. Selesai sholat tidak beringsut dari tempat duduk kita masing-masing, yang selesai salam tidak beringsut, tidak berpindah dari tempat duduk kita. Malaikat di masjid ini mendoakan kita semuanya dengan Allahumma gfir lahum warhamhum. Tolong teman-teman, sehingga kalau benar mau susah apa yang pojok pindah dia Bapak. Jangan beringsut dari tempat duduk kita. Agar apa didoakan malaikat? Pada saat kalau sholat jamaah itu jahar, makmum mengucapkan amin setelah imam baladhalim, didoakan malaikat untuk diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Itu keutamaan. Makanya saya tadi pikir, lalu malaikat itu datang di masjid ini, saya tidak jadi datang bicara tanya malaikat.
Judulnya Merajut Bahagia Bersama Tetangga. Merajut bahagia bersama tetangga. Ini bagian dari akhlak kita kepada tetangga. Orang Islam berakhlak kepada tetangga. Ini foto belum kadang ini, foto seperti ini. Nah, kalau kenalakan ini sekalian, ini keluarga kulo. Nek mau bapak mbak niki sak keluarga anak putune. Mane wong loro sing tengah niki kula kalih nyaya kula dadi 13. Dadi 13 alhamdulillah. Niki foto tahun kepengker niki. Kita berada dalam kondisi dakwah Muhammadiyah. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Jadi Muhammadiyah bukan partai politik, gerakan dakwah. Apapun yang dimiliki Asal Muhammadiyah adalah dalam rangka berdakwah. Dakwah lewat masjid, dakwah lewat sekolahan, dakwah lewat rumah sakit, dakwah lewat panti asuhan dan sebagainya. Oleh karena itu semua orang yang berkecimpung dalam ormas Muhammadiyah adalah bagian dari mubalik dai Muhammadiyah. Latar belakang pemilihan topik bahasan kok tentang hidup bertetangga itu nopo. Niki lo sampaikan Bapak sekalian. Yang pertama, bertetangga yang Islami bagian dari berdakwah untuk disemangati. Kulo panjenengan sami dengan tetangga itu adalah bagian dari kumpulan manusia untuk bisa berdakwah. Karena apa? Dengan saya sampaikan, dakwah itu bagian beban yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita. Anak turun Nabi Adam di bawah kepemimpinan Muhammad SAW. Untuk khairu umat, ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Jadi kita menjadi manusia yang mulia itu karena memiliki beban dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Musa Wangsul saya mengatakan bahwa dakwah itu bukan hanya tugasnya para mubalik, bukan hanya tugasnya para kiai, para ustadz dan sebagainya, tapi kita semuanya orang Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad itu bagian dari dai mubalik. Alhamdulillah kan Nabi Dawud balighu anni walau ayat sampai masih kalimat. Ana wong sing rasa-rasane ojo rasa-rasa dosane gede itu bagian dakwah. Utawi boten-boten kene dikandani pas bicara rasa-rasa ojo berbohong iku wis liyane sing ati-ati opo umpame itu juga bagian dakwah. Yang kedua perlunya upaya bertetangga yang baik secara syar'i. Yang secara syar'i kok karena kita bertetangga itu tidak semuanya muslim. Kita bertetangga tidak semuanya satu aliran. Kita semua bertetangga itu tidak semua satu etnis. Perbedaan-perbedaan latar belakang hidup bertetangga itu harus kita pahami. Kita harus bisa tetap hidup bertetangga secara syar'i sesuai dengan tuntunan agama. Ya ono carane niku. Agar orang Islam itu juga bisa membahagiakan orang Hindu, orang Nasrani dan lain agama, orang lain itu membahagiakan kita atau tidak terserah. Tapi kita harus bisa membahagiakan, memuliakan mereka. Yang menurut Syar'i itu tidak itu. Bapak Ibu nanti bersoalnya waktu hari raya Idul Fitri hampir bersama dengan hari Natal tahun baru, mari kita peringatan bersama di tingkat RT dan RW merayakan Idul Fitri, hari Natal dan tahun baru. Seluruh warga dikumpulkan RT. Itu tidak tepat, nggak syar'i. Idul Fitri dewe, hari raya orang Islam dewe, hari raya orang non Muslim dewe. Jadi jangan sampai nanti kita mau lalu panjenengan jadi ketua RT, ketua RW, kalau mengadakan perayaan semacam Idul Fitri itu atau Idul Kurban, jangan atas nama RT atau RW. Nanti panjenengan dituntut nanti atas nama RT atau nama RW diminta untuk merayakan Natal atau Tahun Baru.
orang yang mulai sakit sampai mati sampai kemudian dimakamkan itu ada tuntunannya. Termasuk misalnya selamatan hitung dino 41 itu tidak ada tuntunannya. Kalau itu sebagai tuntunan yang harus dilakukan, zaman Nabi sing lakoni ngoten sinten? Zaman sahabat, zaman tabi'in sinten? Tidak ada. Nah, itu sekarang untuk dijadikan bahan pertentangan. Bahan pertentangan. Nah, nek kula kesami benar ngaji semacam ini, insya Allah sing ngono ya silakan, sing gak ngono ya jadi gedingi ngoten. Mereka saudara kita. Sing melakukan itu ya silakan, yang tidak melakukan ya tetap saudara kita. Ini penting kita pahami. Sebagaimana kita dulu waktu belajar sholat ya tentang kunut. Sing arep kunut ya monggo karena Nabi pernah melakukan. Sing gak monggo kunut dalam sholat subuh ya silakan. Kalau Muhammadiyah tidak pakai kunut waktu subuh itu karena ada dalilnya. Mereka kunut waktu subuh juga ada dalilnya. Tidak, jangan saling menuding, saling menyalahkan. Jadi orang Muhammadiyah mau masuk ke masjid yang ada kunutnya ya biasa, tenang. Ke masjid yang lain juga tenang. Mana yang benar diikuti, mana yang ini diikuti. Itu masalah istihadiyah, insya Allah tidak menjadikan perselisihan. Yang keempat, perlunya dorongan untuk menjadi warga yang mana bagi masyarakat berorientasi Islami. Pulau panjenengan berusaha untuk dalam bermasyarakat itu tetap nampak Islami. Pribadi Muslim dipertahankan. Gak oleh tukarnya di tonggo, gak oleh ngerasani tonggo. Kita saling memberikan hadiah kepada tonggo, kita saling membantu kepada tetangga, itu diantaranya. Tetapi yang Islami, jadi Natal kita diberi bingkisan dari saudara kita, tetangga kita berupa makanan, tapi kita tidak selektif. Kira-kira makanan ini mengandung olahan babi pada, kita perlu berpikir, ya. Perlu untuk mencermati. Nek ragu-ragu, ya ditambah tapi tidak dimakan. Tapi kalau memang itu makanan yang sudah diyakini tidak mengandung barang-barang yang haram, silakan diterima. Perlunya dorongan untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat berorientasi Islami. Menurut saya bagus sekalian. Ini terpikir dari pikiran kita semuanya. Ojo sampai pulau panjenengan dados warga masyarakat yang Islamnya bagus. Dalam arti sholat 5 waktu api, jamaah di masjid bagus, akhlaknya juga bagus di dalam rumah tangganya. Tetapi ada tombol congkrah, tukaran, atau sebaliknya. Nah, yang keenam ini menuju usul hasanah. Yang masjidnya tapi keluarganya bubar. Jangan sampai. Nek usul hasanah niku contoh teladan yang baik. Kalau panjenengan secara pribadi sudah baik, secara Islami itu benar. Kemudian membangun keluarga kita juga benar secara Islami. Nah, setelah itu kita bisa ikut campur, bisa dilihat oleh tetangga kita kalau keluarga kita itu keluarga yang pantas untuk dicontoh. Kita mengajari kepada tetangga kita, nah kepada orang tua kamu harus menghormati. Caranya misalkan diantaranya gunakanlah bahasa yang lebih halus daripada bahasa dengan temannya diajari. Sementara anak kita sendiri tidak diajari semacam itu. Kita mengajari kepada orang lain, nah kamu harus hormat kepada orang tuamu. Begini begitu ditolong. Ternyata anak kita sendiri juga amburadul, keluarga kita amburadul bilang. Jadi secara pribadi kalau ternyata menjadi contoh uswah hasanah, tapi secara keluarga juga demikian bisa ditokohkan. Kalau sudah begitu nanti Bapak sekalian, insya Allah umat Islam itu menjadi suri tauladan dan dijadikan alat pengukur kebaikan dalam masyarakat. Nah, di rumah tangga Muslim itu sudah menjadi contoh bagi masyarakat, otomatis ditokohkan. Dan kemudian suatu saat nanti setelah akan ikan kepekur, iso
kita punya ladang ibadah. Coba menjadi cita-cita kita Pak sekalian. Ya nopo carane kula panjenengan bisa diidolakan masyarakat sebagai orang yang baik. Diri kita masing-masing maupun keluarga kita. Sehingga nopo kula tokoh masyarakat dipilih menjadi pemimpin sosial masyarakatnya. Nopo Pak Ketua RT Pak Ketua, jangan memilih Ketua RT itu sing nganggur sing iso apa-apa. Akhirnya apa? Tidak paham terhadap kepemimpinan masyarakat. Nah, suatu saat nanti ya, lebih jauh lagi, kalau tokoh-tokoh masyarakat itu orang Islam, orang yang mutakin, tahu tuntunan, tahu syariat, suatu saat ditanyai kalau Pak, bikin pemilu itu nyoblos sinten gitu. Dan bermotor bagi terserah nyoblos sosok wae partainya opo, tapi pilihan wong pertama sing muslim. Yang kedua muslimnya paling bagus. Yang ketiga muslimnya itu patuh bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Golek ono. Sopo kira-kira? Jadi kita tidak menunjukkan salah satu partai nanti dikira partai. Oh niki Pak, niki partai niki. Monggo silakan. Yang penting mereka memiliki akhlakul karimah. Menunjukkan sebagai orang yang mutakin. Nah, kalau pemimpin-pemimpin di masyarakat itu orang-orang yang tahu syariat, terus kemudian sudah menjadi suri tauladan, yakni kita-kita yang paham tentang itu, maka insya Allah gak ono anggota dewan sing non muslim itu dipilih. Panjenengan besok niki kenapa undang-undang yang merugikan masyarakat juga digedok oleh dewan? Karena apa? Dewan yang komunis juga ada, non muslim banyak, Syiah banyak. Akhirnya apa orang Islam Sunni macam Bapak Sami yang mengikuti Allah dan Rasul serta sahabat-sahabat itu dikalahkan dalam aturan, dicap wong sing radikal, wong sing intoleran, tidak suka tenggang rasa, tidak menghargai orang lain, tidak bineka tunggal ika dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu karena kepentingan kita dalam masyarakat tidak menunjukkan uswah hasanah dalam Al-Quran. Sementara itu tetangga yang baik adalah bagian dari kebahagiaan berumah tangga. Rasanya Bapak Ibu dan penjenengan, kalau kita punya tetangga yang baik itu Masya Allah, seluruh hal-hal dalam masyarakat kita itu bisa diatasi. Latar belakang hubungan topik bahasan sudah mencapai 6. Bertetangga Islami bagian dari dakwah. Perlunya upaya bertetangga secara yang baik secara syar'i. 3, sering terjadi keterasingan karena perbedaan beberapa hal dalam masyarakat. 4, perlunya dorongan untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kalau di masyarakat ono podo ae. Jangan sampai ya. Yang kelima, tetangga yang baik adalah bagian dari kebahagiaan hidup berumah tangga. 6, menuju hasanah untuk ketokohan muslim. Kemudian berikutnya di dalam Al-Quran surah Nisa 36 perintah berbuat baik kepada tetangga. Allah berperintah. Ini insya Allah sangat populer ya. Insya Allah beberapa waktu sudah kami singgung. Ini lebih utama sering digunakan penasihat untuk nasihat temanten rumah tangga baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa
ingkang kula warna merah itu adalah tetangga yang dekat, berhubungan baik dengan tetangga yang dekat dan yang jauh. Tapi itu bagian dari pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu yang pertama. Kita diwajibkan menyembah kepada Allah Ta'ala, jangan beribadah kepada selainnya. Salate ijo, tetapi jalur ning kuburan, jalur ning kayu gede, ning sore jalur ning kebo. Selamat kayak selamat iyo. Itu namanya musyrik. Musyrik itu salah satu dosa yang paling besar, bukan salah satu, satu-satunya dosa yang paling besar. Apa artinya musyrik itu? Menduakan Allah. Bisa mempengaruhi nasib kita, cita-cita kita selain Allah. Itu namanya musyrik. Makanya perhatikan dulu tugas pertama kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Monggo nyembah dumateng Gusti Allah, ampun disekutukan Allah dengan sesuatu hal. Namanya bahasanya Pak Rafi ini sinkritisme. Jadi ada sesuatu zat selain Allah yang bisa memberikan kepastian. Aku nek ngali-ngali iki dodolan iku jatuh waris. Aku nek gawe iki aman yang dindi. Bagian dari kesirikan. Nanti wonten griya iku wonten ngarepe lawang itu dhuwur paling lho. Tulisan macam-macam dibuntelkan putih digandol ngeten mriku. Iki nek tak pasang ngene gak ono balak sing bisa marang omah. Itu juga bagian kesirikan. Mari perhatikan ini. Janganlah kita menyembah kepada selain Allah, janganlah kita menduakan Allah. Kemudian wabil walidaini sana sasamunipun kula panjenengan nyembah kepada Allah, mohon kepada Allah yang Maha Esa yang Maha Kuasa, kita juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sugio kaya ngopo, pinter kaya ngopo, terus kemudian kuat kayak apapun, kalau dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, tidak ada gunanya. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf. Itu antara kalau kita sudah usianya 40 tahun, berarti berapa? 40 tahun? 47. Itu sudah harus berpikir untuk masa depan anaknya, masa depan sendiri. Ya. Bapak, Mbak Agung, tolong sampaikan ya. Kalau punya putra usia sudah 40 tahun, tolong suruh memperhatikan kelangsungan anaknya dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri kalau sudah 40 tahun itu berarti mendekati usia 50, 60 nanti sudah akan segera sampai tujuan. Nah, anak kita yang usianya sudah 40 tahun harus memperhatikan anaknya masing-masing agar nanti sudah bisa ditinggal dalam keadaan tidak ditunggui utangnya. Agamanya bagaimana? Dia bergaul dengan siapa? Tapi penjenengan perhatikan Mas kan? Ada orang itu zaman isi nomor sugih, barang-barang anaknya akeh, pintar-pintar pendidikan. Bapaknya sobone terus masjid 5 waktu gak kali, tapi anaknya satu pun tidak ada yang ikut. Yang perhatian ke masjid tidak ada. Yang bisa wajib malah gak ono, rugi besar. Zaman Rasulullah itu pernah ada sekalian orang tua yang mengadu kepada Nabi. Nopo digebuki anaknya, digebuki anaknya. Setelah ditanya apa? Ternyata anaknya itu melapor, saya tidak pernah diberikan ajaran yang baik kepada tentang kebaikan. Berarti asal baik anaknya. Jadi gambaran-gambaran itu semacam itu zaman Rasul sudah ada itu. Itu idza balagha risalatan qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya
sudah mulai dewasa. Anak yang sudah dewasa yang namanya sukses itu, anak ini kita lepas dia tetap dalam memegang agama tauhid, patuh dan taat kepada tuntunan agama. Nah, ini maksudnya wabil wabil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaridil junub. Terus kemudian setelah berbuat baik pada orang tua, ibu bapak, karib kerabat, sudah sampaikan itu hari orang yang dekat dengan domisili kita, orang yang dekat dengan pekerjaan kita, orang yang dekat dengan hubungan nasab kita. Anak-anak yatim, suatu saat anak kita diajak ke anak yatim. Mungkin ada rezeki lebih, pas hari tertentu panjenengan ajak anak-anak kita ke panti asuhan, panti anak yatim. Mereka nanti kan tahu, ya, anak-anak yang kehilangan bapaknya, tidak mendapatkan kasih sayang bapaknya. Agar apa? Anak kita nanti bisa pahami betapa pentingnya seorang anak itu membutuhkan kasih sayang belayan orang tua bapak ibunya. Bapak ibu saya ternyuh dengan teman-teman panti asuhan anak. Mereka datang pada kita saling gelendotan, ambil aku ya pak ya, ambil aku ya bu ya. Ingin mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua yang bisa mengasuhnya. Masya Allah. Kalau sudah begitu anak-anak kita bisa memahami, bisa menghormati yang lebih baik pada orang tua kita. Kemudian juga kepada orang miskin kita jalin hubungan yang baik, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini perlu agar apa? Anak kita, keluarga kita itu juga bisa bermasyarakat dengan baik. Yang boleh saya sampaikan, diantaranya mungkin kita sekarang usia sudah 60 tahun ke atas semuanya, anak-anak yang pindah dari rumah kita pada rumah mereka masing-masing diajari caranya bermasyarakat itu bagaimana. Diajari lain suatu saat kamu baik dipilih jadi ketua, jangan ketolak ini ya. Itulah dan ibadah bagi kamu. Orang Islam mendapatkan pelajaran orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah itu, jangan yang dipilih maka jadi ketua RT, ketua RW, angkat tangan, cocok, kaiso. Itu ladang ibadah, itu ladang pahala. Lakukan itu. Apa betul Bapak Ibu? Kira-kira Pak, sanggup betul pilih tadi ketua RT, ketua RW? Sudah pernah Pak. Ya? Sudah pernah. Sudah pernah. Sampai dilihat ya. Mutu belum baru sadar nomor. Jangan lakukan saja, nanti kalau tidak bisa tanya. Ini kio apa coba? Enak saja. Ibu-ibu juga begitu kalau dipilih jadi ketua PKK, jangan menolak. Jangan menolak. Itu jadikan ladang ibadah. Jadi Allah menciptakan ladang ibadah pulau panjenengan untuk mendapatkan pahala ya. Penting sekali ya. Makanya tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh kita juga harus membuat hubungan baik dengan mereka. Kemudian dalam surah Hujurat ayat 13, penjelasan kami insyaallah sampun apal nih. Dalam hidup bermasyarakat bertetangga, jangan sampai pulang dan mudah minder. Aku harus Tuhan, aku sekolah SD SMP, aku miskin, aku kandui modal usaha. Akhirnya apa? Hidup dalam bermasyarakat ini minder warga. Izin bergaul, jangan. Orang Islam punya pedoman ini, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi
rendah di hadapan Allah. Nah ini pedoman kula panjenengan bergaul. Ya. Orang yang mulia, orang yang terbaik, ya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena rupawan, dan bukan karena pendidikan yang tinggi, tetapi karena akhlaknya, karena ketakwaannya. Ini kita terus pedoman. Ya. Tentang pejabat, ya. Kebetulan kok senengane nodong-nodong, ya kan? Yang termasuk pejabat ya, bukan orang yang terbaik. Mungkin dalam penilaian dirinya dialah yang punya SK. Tapi di mata Allah, pada Allah Ta'ala, dia mungkin lebih rendah daripada orang miskin yang akhlaknya bagus, yang lebih mutakin. Paham Bapak Ibu? Jangan minder bergaul di masyarakat. Jangan minder. Yang paling mulia adalah orang yang mutakin, berarti orang yang akhlaknya terbagus. Kita yakini itu dan kita laksanakan di masyarakat. Terus kemudian dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang disampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Terus kalau panjenengan menikah Bapak Ibu sekalian, itu lebih baik, lebih utama dari umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Memiliki keunggulan. Keunggulannya mana? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mengajak kepada beriman kepada Allah. Di kaum itu kasih ini mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan pulau panjenengan beriman atau mengajak orang lain beriman kepada Allah Ta'ala. Niki nilai unggul umatipun Nabi Muhammad. Oh bisa, itu kurang ya? 6 menit. 5 menit. 6 menit. Kurang 6 menit. Nah sebelum diakhiri, belum ada analisa, mungkin kita perlu dialog atau mempertajam apa yang saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di lingkungan apa itu RT ya. Ya. Itu kan ada kumpulan tahlil ya. Ya. Dan saya nggak pernah ikut sama sekali memang. Terus bagaimana sikap kita itu, apakah salah atau gimana? Ya. Karena terus terang saya info dari RT, dari saya nggak pernah tahu karena dicampur dengan tahlilan itu. Ya. Gitu. Jadi bagaimana itu? Ya. Itu sami kali itu. Saya dulu di lingkungan baru, perumahan baru, terus kemudian di situ ada masjid. Banyak orang mengatakan, Pak, ayo kita ke jamaah tahlil. Untuk apa? Masjid ini tidak makmur. Saya jawab, tidak mungkin bisa makmur kalau dengan sarana majelis tahlil. Nek gelem ayo mendirikan majelis pengajian. Diisi tentang pentingnya sholat, tentang perbuatan dosa, perbuatan yang berpahala apa saja. Ini sakit dan bingung. Lama bernegosiasi. Setelah itu akhirnya muncul Gus dipakai segini lagi. Ayo dijenengin majelis taklim dan tahlil. Dijenengin Darus Sholihin, masjidnya masjid Darus Sholihin begitu beliau. Masjid tahlilan dulu. Ya, sebelah. Ya. Saya mengajarkan Riko, saya dengan Pak, saya itu dulu untuk memberikan ke ustaznya. Aku sini dia, tapi harus pakai kitab, saya pakai kitab. Itu sampai 11 tahun lebih ya. Kalau saya ngisi, tapi tahlilnya bukan malam Jumat, karena saya waktu itu kerja di Probolinggo, 6 hari kerja, 5 hari kerja. Jadi Jumat pulang, malam Sabtu ngisi. Malam Sabtu ngisi, saya katakan orang saya bayar, orang saya tidak honor. Sampai setelah 11 tahun lebih,
sudah semakin banyak nekaki Ustaz dari sebelah. Apa itu mulai saya mundurkan diri. Tapi gini, mulai dari yang pertama kali ngaji niku wong 13 sampai jumlah 75 lebih, masjid itu ya pancet aja. Orang-orang ini pancet saja. Karena isinya hanya tahlilan saja. Sing ngajar ngaji, yang ngajar ngaji sing zaman awal mereka pernah sih ngajar ngaji itu dari kumpul terus sakit pedal haji. Lalu menemu kamu dina dulu, sholat anda melaku lho kamu apa ini belajar sholat cek wangeli. Karena kita kan orang yang sholat tidak boleh dilewati toh, harus dicegah, ya. Harus dicegah. Kecuali pada dua masjid, ya. Masjid Nabawi dan masjid di Makkah, Masjidil Haram. Itu karena luasnya tempat itu orang boleh melewati. Jadi pas sholat di sana kosong, kita berjalan maju ke depan untuk mengisi itu. Dan itu bagian dari orang yang didoakan malaikat karena menyambung shaf yang masih kosong. Kalau mau ini kita takutnya, ya Allah bukan itu melok, ada yang membantu. Nek kamu tahlil itu di sana bisa menambah kebaikan, silakan itu. Tapi nek hanya naruh buntek tambah menambah jumlah yang tidak baik, lebih baik tidak. Akhirnya aku pulang bolong-bolong masjid dan kamu itu tidak pernah diundang lagi. Tapi kalau peringatan di masjid tetap diundang. Jadi sudah tahu, jangan sampai kita berbaur malah ambil itu. Kalau teko ya, lah kan Bapak sekalian, uang seorang dikenal kita doakan. Bahkan orang yang non Muslim karena mesti dulu di doakan, ya lebih baik tidak. Ya, apa bahayanya kalau dilarang kalau kita mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu Pak, jadi lama-lama mereka sudah tahu. Ya akhirnya saya nggak pernah diundang. Betul ya. Tapi dalam hubungan baik dengan tetangga sih. Nah itu nanti solusinya di sini ya sampaikan. Tadi kan ada sesuatu yang berbeda sedikit ya, hidup kita bertangga itu menjadi tidak normal. Nah itu caranya ada, berangkatlah dari yang sama. Layak panjenengan di sini mereka mempersiapkan untuk mandikan jenazah, kerja bakti. Itu banyak cara-cara yang kita itu akan menjadi ditokohkan. Itu masih orang dia toleran dalam arti hidup berbagai yang baik. Ada jadi benar sebarang apa gitu. Dan yang mau panjenengan ada keterampilan merawat jenazah, datanglah lebih dulu kepada keluarga musibah. Menyiapkan untuk mandikan jenazah, kemudian mempelopori mandikan jenazah. Kalau memang itu yang meninggal lagi. Ojo tangkap Pak Mudin saat kali saya RW Mudin di situ, COVID ini saat setindor yang lalu rapat Mudin bingung. Jadi kebanyakan dirawat sendiri. Dalam gelas tidak ada masalah lagi. Jadi mereka sudah tahu dan tidak ada yang menganggap saya menjadi orang yang lancip. Ya tetap guyu. Saya sholat juga tetap sholat di sana. Bahkan saya menjadi imam rawatib untuk duhur dan asar. Iya kata Mbak. Boleh betul? Ya Pak. Apakah berbuat baik kepada mertua itu sama dengan kepada kedua orang? Betul. Tetap kita